Yang gagal bayar di Aku Laku pasti akan otomatis senang. Ya, katanya gagal bayar di Aku Laku ini di tahun 2024 akan ada pemutihan penghapusan hutang-hutang nasabah pinjaman online. Bener gak sih? Yuk kita akan bahas detail terkait hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini dan saya harap teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar bisa segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberikan perlindungan oleh Allah dan diberikan rezeki yang luar biasa banyaknya sehingga bisa menyelesaikan permasalahan pinjolnya. Nah, ngomong-ngomong soal pemutihan, teman-teman jangan terlalu percaya. Apalagi itu berasal dari jasa-jasa joki pinjol atau orang-orang yang berkepentingan terkait masalah pinjol tersebut atau dalam hal ini adalah Aku Laku. Banyak yang bilang pemutihan tapi nyatanya hoax, dimintain biaya dan ujung-ujungnya bohong. Kalau dibilang pemutihan dalam tanda kutip istilahnya saja, itu memang bisa terjadi. Ya, itu terjadi bahwa banyak nasabah juga yang ada di Aku Laku, hutangnya otomatis lunas tanpa harus dia bayar. Ya, itu baru real pemutihan. Tapi hal ini tidak dibisniskan. Hal ini tidak dijadikan sebagai media untuk membohongi nasabah. Enggak, teman-teman. Tapi ini di luar, kadang juga tanpa pemberitahuan. Mereka melakukan hal ini sebenarnya untuk kepentingan Aku Laku sendiri, yaitu biar data mereka lebih bagus, biar mereka itu bisa lebih fokus kepada nasabah-nasabah yang memang bisa kemungkinan membayarnya tinggi. Dan biasanya ini terjadi dan pemutihan itu diprioritaskan kepada nasabah-nasabah korban penipuan. Artinya korban penipuan ini udah orangnya nggak bakal mau bayar, ya. Yang korban penipuan ini nggak bakal mau bayar dan memang tidak ada uang untuk membayar. Biasanya nasabah seperti itu diprioritaskan oleh Aku Laku untuk dihapuskan hutang dan dendanya. Ya, anggap aja Slik OJK bersih, di aplikasi Aku Lakunya juga bersih. Tiba-tiba semua utang beres dan lunas gitu aja. Itu juga kadang tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba kosong aja, tiba-tiba hilang aja. Kan kita sebenarnya tahu ya, kalau orang-orang gagal bayar, orang-orang telat bayar itu teman-teman ya, itu kan biasanya mereka itu kan udah uninstall semua aplikasinya, nggak mau tahu. Nah, itu tiba-tiba langsung hilang. Begitu dia install lagi ngecek, kok nggak ada utang saya. Nah, itu berarti artinya udah dibersihin sama si Aku Laku. Artinya masuk ke ranah pemutihan. Nah, terus gimana caranya biar kita jadi termasuk di situ? Nah, ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Biasanya hal ini didapatkan oleh orang yang benar-benar bisa cuek dan bisa benar-benar galbe dengan tenang dan tidak terhasut, tidak tertipu terhadap oknum-oknum DC. DC juga udah angkat tangan ya, lepas tangan untuk membujuk orang tersebut agar bisa membayar. Artinya DC menilai si nasabah ini kemungkinan bayarnya kecil sekali dan ya bisa diabaikan aja dulu. Maksudnya nggak diprioritaskan dalam penagihan. Nah, orang-orang dalam kategori ini yang akan kemungkinan besar akan masuk pelunasan tadi. Karena ya kalau orang udah bersikeras nggak mau bayar, selama-lamanya nggak mau bayar, ya kenapa, apa yang mau diharapkan gitu. Data ada, ngerusak datanya aja, ngerusak data mereka. Indikator TKB 90 dan lain sebagainya akan jadi jelek. Nah, itulah kenapa alasan pinjol-pinjol melunaskan hutang secara otomatis tanpa harus nasabah tersebut bayar. Nah, cuman ini juga nggak ngasal. Mereka pasti punya perhitungan juga. Secara perekonomian pasti ada hitung-hitungannya. Jadi ya kembali lagi kita nggak bisa berharap, saya mudah-mudahan tahun ini saya dapat nih pemutihan. Nggak bisa kayak gitu. Ya kita cuma bisa berusaha ya apa adanya aja. Kalau memang nggak ada uang ya bilang nggak ada uang. Nggak usah pusing-pusing nyari alasan A, B, C. Nggak perlu. Karena ya semakin kalian dinilai pasrah, kalian semakin dinilai kalian itu nggak takut ya, kalian berani, kalian cuek. Nah, semakin DC males nagih ke kalian. Awal-awalnya akan membuat semakin gencar, tapi ujung-ujungnya pada akhirnya juga DC males ya kalau menagih nggak ada ujung-ujungnya. Nah, selain itu ketika kita berada di situasi seperti ini, saya pengen saranin ke teman-teman juga mulai untuk bersikap lebih cuek, bersikap lebih tenang. Karena teman-teman dengan bersikap lebih cuek dan bersikap lebih tenang, teman-teman insya Allah akan jauh lebih aman, jauh lebih tenang, dan juga teman-teman gak gampang terpengaruh atas statement-statement pinjol tersebut. Ya, apalagi kalau kita posisi gagal bayar, itu pasti proses penagihannya itu luar biasa banget. Proses penagihan itu bikin stres banget. Proses penagihan itu bikin benar-benar wah, orang itu bisa frustasi gitu ya. Tapi ya kembali lagi kalau kita sudah berikhtiar, berusaha dan kita juga
sadar betul bahwa ini tuh lagi kita usahakan juga. Kita bukan yang enak-enakan gak mau bayar. Nah itu insya Allah pasti akan jauh lebih plong. Ya, tingkatkan aja ibadahnya, perbanyak doanya, kembalikan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dan minta pertolongan sama Allah. Insya Allah semua itu akan sangat-sangat membantu teman-teman semua. Ya, memang ini kesannya klise, tiap ada masalah suruh berdoa. Iya, memang harus seperti itu. Karena ini berkaitan dengan mental kalian, berkaitan dengan konsep berpikir kalian. Gimana solusi pinjol sebenarnya ya cuma diri kalian yang bisa membereskan. Cuma diri kalian yang bisa mengontrol pikiran kalian untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi adanya ya. Jadi yuk sama-sama teman-teman semua tetap semangat. Jangan ragu untuk melawan jika ada pelanggaran dari pinjolnya. Jangan ragu untuk terus berjuang. Saya rasa semua ini pasti akan berlalu. Yakinlah semua ini akan bisa kalian selesaikan. Dan untuk saat ini jika memang belum ada uang silahkan gagal bayar dulu aja. Nanti kalau ada rezeki baru dibayarkan. Nggak usah nyari dana talangan, nggak usah gali lubang dan tutup lubang. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.